Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Oke, semoga semuanya selalu sehat ya. Jadi kita belajar bahasa Jepang di pertemuan kedua adalah tentang instruksi di kelas dan percakapan sehari-hari. Nanti akan saya berikan contoh tentang yang namanya instruksi di kelas, dan fokusnya percakapan sehari-hari yang kita pelajari hari ini adalah percakapan sehari-hari dengan teman sekelas. Berikut contoh-contoh kata kerja instruksi di kelas. Semuanya ikuti bareng-bareng ya cara berbicaranya agar kita terbiasa untuk berbicara bahasa Jepang. Kita mulai. Kite kudasai. Kite kudasai. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Akete kudasai. Akete kudasai. Itte kudasai. Itte kudasai. Mite kudasai. Mite kudasai. Suatte kudasai. Suatte kudasai. Tatte kudasai. Tatte kudasai. Yang terakhir, kite kudasai. Kite kudasai. Ingat, yang dengarkanlah i-nya double, sedangkan majulah i-nya hanya satu. Cara berbicaranya sangat beda. Kite kudasai dan kite kudasai. Jadi i-nya didengarkanlah lebih panjang. Kite kudasai. Dan slide selanjutnya saya memberikan contoh-contoh. Jadi kalian harus hati-hati dia dengan kite kudasai dan kite kudasai. Jadi ini contoh-contoh yang akan sering saya ucapkan ketika nanti di kelas kita pertemuan tatap muka. Yang pertama, tepu wo kite kudasai. Tepu wo kite kudasai. Jadi o di sana saya baca wo ya. Noto ni kaite kudasai. Noto ni kaite kudasai. Hon wo yonde kudasai. Hon wo yonde kudasai. 12ページを開けてください。12ページを開けてください。Selanjutnya, もう一度言ってください。もう一度言ってください。黒板を見てください。黒板を見てください。椅子に座ってください。椅子に座ってください。Yang selanjutnya, 皆さん立ってください。皆さん立ってください。Selanjutnya, 前に来てください。前に来てください。Jadi yang contoh pertama itu ada tepu, itu artinya kaset atau tape bisa juga. Jadi kita nanti akan sering dengar suara pronunciation Jepang. Terus ada noto artinya buku catatan. Hon artinya buku. Ada di situ 12 peji, itu artinya halaman 12. Jadi ini contoh yang akan sering sekali saya akan gunakan ketika kita mulai tatap muka. Dari contoh-contoh tadi sampai maini kite kudasai, itu ada kata-kata kudasai. Arti kalau dalam bahasa Jepang kudasai tersebut artinya tolong ya. Tolong ucapkan sekali lagi, tolong lihat ke papan tulis, ada tolong duduk di kursi, ataupun di sana ada minasang, artinya minasang tate kudasai, tapi di situ saya buat berdirilah. Jadi kalau saya bilang minasang artinya semuanya ya. Kita lanjut ke percakapan sehari-hari. Jadi ini fokus kita belajar tentang percakapan yang seringlah kita lakukan sesama teman. Jadi kalimat tanyanya onamae wa, itu artinya siapa namamu. Jadi kalau ada onamae wa itu artinya lebih kesopan. Kalau yang formal, anata no namae wa dare desu ka, itu lebih panjang, ada kata anata. Kalau mau singkat aja kita bilang onamae wa ya. Enggak pakai desu ka lah, tidak ada kata desu ka. Kalau kata ada ada kata-kata dalam bahasa Jepang ada ka belakangnya, itu artinya kata tanya ya, kecuali onamae wa.
Selanjutnya, ikaga desu ka? Artinya apa kabar? Tadi saya bilang ogenki desu ka, yang kata waktu pertama itu kalau ogenki desu ka artinya apakah kamu sehat? Kalau ini ikaga desu ka? Apa kabar? Lanjut, doko kara kimasu ka? Dari mana asalnya? Doko ni sundeimasu ka? Nani o shimasu ka? Nansai desu ka? Nannensei desu ka? Gakko wa doko desu ka? Jadi ingat, jika ada kalimat tanya itu pasti ciri-cirinya ada kata ka di belakangnya. Terus dari semua percakapan ini, yang jika kita bertemu orang pertama kali, ingat jangan menanyakan umurnya. Nansai desu ka? Itu tidak boleh menanyakan umur, apalagi ke orang Jepang. Langsung kita bertemu langsung menanyakan tentang umur, itu sangat-sangat tidak sopan. Jadi nanti kalian membuat percakapannya itu contoh-contohnya menggunakan kalimat-kalimat ini ya. Jadi kemarin kan sudah memperkenalkan diri dengan kata karakimasu ka, sundeimasu ka, itu artinya dari mana asalnya, di mana tinggalnya itu ya. Jadi di mana sekolah, gakko wa doko desu ka? Itu artinya di mana sekolah. Nanti kalau kalian membuat pertanyaan di mana sekolah SMP-mu, bisa. Jadi kalian tinggal buat sesuai dengan contoh-contoh pertanyaan di bawah ini. Kalau jawabnya kan sudah terbiasa kalian, yang sama seperti dengan materi pertemuan pertama. Jadi sekian penjelasan di pertemuan kedua ini, daring pertemuan kedua, jadi tentang fokusnya tentang instruksi yang ada di kelas agar kalian nanti terbiasa ketika tatap muka saya berbicara bahasa Jepang, maju ke depan atau silahkan berdiri atau buka halaman seperti ini. Jadi biar kalian terbiasa seperti itu, jadi itu harus dipelajari, harus dihafalkan. Sedangkan tentang percakapan sehari-hari ini, kita juga nanti kalau ada teman Jepang ataupun kalian kenal sama orang Jepang, kalian bisa menggunakan bahasa pertanyaan yang sangat standar. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung ke via WhatsApp pribadi saya saja ya. Baik minasan, terima kasih untuk menyimak materi yang ada di pertemuan kedua. Semoga bermanfaat dan kalian tetap belajar. Jangan mencontek atau melihat di Google ya. Kita belajar di materi yang saya sampaikan saja, agar kalian tidak bingung nanti lihat di Google, lihat di materi yang saya, jadi biar fokus satu-satu saja. Baik minasan, terima kasih. Arigatou gozaimasu.